Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya merekam sebuah layar komputer atau layar PC kita melalui PowerPoint. Bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke PowerPoint yang ingin kita presentasikan. Nah, ini adalah sebuah file yang ingin kita presentasikan. Tetapi dalam presentasi itu kita ingin merekam layar presentasi kita tersebut yang ingin dijadikan sebuah video. Bagaimana caranya? Langsung saja setelah file presentasi kita itu terbuka seperti ini, maka langkah selanjutnya kita adalah presentasi sambil merekam, yaitu pilih slideshow, ada record slideshow. Nah, pilih record slideshow ini di bagian ini, klik kemudian pilih record from beginning, maka dia akan masuk kepada proses perekaman. Kita matikan saja kameranya, kamera untuk wajah. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini kita bisa menggunakan pena ataupun spidol dan juga penghapus, dan ini adalah warna untuk kita presentasi nanti. Maka oleh sebab itu langsung saja kita ke proses rekam. Nah, oke, selamat berjumpa kembali mahasiswa. Sekarang kita masuk ke pertemuan perkuliahan hari ini, yaitu proses pengambilan keputusan. Yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan itu apa saja? Kita mulai saja, yaitu nah, pertama, proses pengambilan keputusan itu dimulai dari penemuan masalah. Selanjutnya, masalah harus didefinisikan dengan jelas tanpa perbedaan antara masalah dengan bukan masalah. Ada beberapa proses dalam penemuan masalah. Pertama, kita harus mengidentifikasi masalah. Apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah? Identifikasi masalah itu adalah proses menemukan dan mengumpulkan beberapa masalah. Dari beberapa masalah, kemudian dipilih masalah pokok yang menjadi titik persoalan. Selanjutnya, dalam menemukan masalah itu, merumuskan masalah. Selanjutnya adalah merumuskan masalah. Nah, di dalam merumuskan masalah itu kita harus tahu pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan setelah pokok masalah diketahui. Dalam merumuskan masalah harus didefinisikan dengan jelas sehingga jelas pokok kajian yang akan diselesaikan. Nah, selanjutnya pemecahan masalah. Apa ini maksud dengan pemecahan masalah? Yaitu masalah yang sudah jelas kemudian diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Apa saja langkahnya? Pertama, mengidentifikasi alternatif. Alternatif apa untuk memecahkan masalah? Selanjutnya, identifikasi faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Ini manusia tidak bisa mendefinisi faktor yang akan terjadi sebelumnya atau sesudah keputusan diambil. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan alat untuk mengevaluasi dan mengukur hasil, biasanya berbentuk tabel hasil. Selanjutnya adalah pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Nah, jadi kesemuanya ini adalah termasuk di dalam
proses pemecahan masalah. Nah, sekarang kita stop dan dia sudah tersimpan di perekaman layar dari PowerPoint kita. Nah, ini dia rekam layar yang tadi. Nah, sekarang kita putar kembali apakah layar yang direkam tadi sama seperti yang kita presentasikan tadi. Kita mulai saja. Untuk melihat videonya nanti, kita harus lihat ataupun menyimpannya terlebih dahulu. Nah, ini dia proses perekaman suaranya yang tadi. Sama-sama kita saksikan persis seperti yang direkam tadi. Ini adalah hasil rekaman PowerPoint. Kita mulai saja. Nah, ini rekaman suara yang tadi. Terlihat suara saya menjadi 2. Nah, pertama. Nah, itu suara saya yang berasal dari rekaman tersebut. Dimulai dari penemuan masalah. Selanjutnya, masalah harus didefinisikan dengan jelas tanpa perbedaan antara masalah dengan bukan masalah. Nah, ada itu dia proses dalam penemuan masalah. Pertama, kita harus mengidentifikasi masalah. Nah, sudah mulai tampak coretannya bahwa tadi saya menggunakan spidol untuk menandai kalimat-kalimat penting dalam presentasi tersebut. Nah, itu sudah muncul kembali. Jadi dalam presentasi ini kita bisa menggunakan pulpen ataupun spidol, menitik beratkan pada tulisan yang kira-kira itu dianggap penting dalam proses presentasi tersebut. Nah, di dalam merumuskan masalah itu kita harus tahu pengertiannya adalah. Nah, kalau suara rekamannya kurang jelas mungkin karena speaker saya terlalu kecil, tapi yang jelas pasti rekaman itu pasti jelas suaranya. Dan sekarang kita stop. Nah, sekarang semua yang telah kita rekam tadi bagaimana cara menyimpannya agar menjadi sebuah video yang bisa kita tonton nantinya atau kita bagikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Langkah selanjutnya kita pilih file, kemudian kita pilih export dan kita create dia menjadi video. Nah, di sini kita tentukan resolusinya cukup HD 720. Kemudian langsung kita create dan ingat bahwa saya menggunakan kita simpan filenya di sini saja, proses pengambilan keputusan. Nah, ingat bahwa PowerPoint yang saya gunakan ini adalah PowerPoint 2019. PowerPoint yang sama dengan 2019 ini adalah PowerPoint 2016, PowerPoint 2013. Tetapi PowerPoint 2010, 2007 dan 2003 itu sudah tidak cocok lagi dengan menu-menu yang ada di tas ini. Dia semakin tinggi tahunnya, maka menu yang ada di PowerPoint tersebut semakin lengkap. Nah, ini masih dalam proses creating video. Proses creating video itu artinya proses menjadikan presentasi kita tadi dalam bentuk sebuah video. Oke, kita tunggu sampai yang ada di bawah ini, tanda panah ini, yang hitam ini akan penuh sampai ke sini nanti. Artinya jika sudah penuh, proses creating video itu berhasil dan telah menjadi sebuah video dalam format MP4. Ya, cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada mahasiswa, kepada siswa, bagi guru-guru dan tenaga pengajar yang lainnya. Semoga bermanfaat dan
walaupun sedikit, semoga itu dapat membantu mahasiswa dan yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan komen serta like-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.